ditegakkan fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mereformis dunia ini dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam onta menuju alam toyata, atau bahasa keren biasa mengenai pidato niki, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, from the darkness to the lightness. Amin Pak Kapus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia niki yang ingin menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kalau terkait dengan puasa Bapak Ibu pengurus sami sampun dengar oleh berbagai macam pengajian, sampun dengar oleh berbagai macam ceramah dan lain sebagainya terkait dengan puasa dan lain sebagainya. Mungkin pendak nih, kemudian ya terganti materi nih. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi Allah SWT bermanik oleh dalam Al-Qur'an. Ampura niki yang tidak bisa terlalu banyak bahasa Indonesia niki nggih. Jadi bercampur niki. Jadi Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an, nabi ini niki, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala sampun berbahasa, sampun memerintahkan tiang pulunggudu sami, apa yang diperintahkan? Alla ta'budu illa iyyah. Ini hak pertama niki. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan sekali-sekali hai manusia untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang pertama dalam ayat Al-Qur'an niki, janganlah kita sekali-kali menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun besarnya sesuatu itu, bagaimanapun kuatnya sesuatu itu, di mara ang kebelik niki adalah bar kebelik matahari, ataukah barak kebelik Jupiter ni lah mulai planet niki, ataukah kuat barak adi manusia niki barak adi Auj bin Unuk pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, ataukah barak adi Samson ini sebutan, padahal niki adalah Nabi Sam'un al-Ghazi nama aslinya. Walaupun berembesin belik barak niki, walaupun berembesin kuat barak niki, alla ta'budu illa iyyah. Dia dekanggu yang nyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna yang terkandung pada firman Allah dalam Al-Qur'an searan surat Al-Fatihah niki, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya di sana la ma'buda illa iyyah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Diarak tertuju selain Allah SWT. Dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah SWT. Jadi segala sesuatu itu kita sandarkan hanya pada Allah. Entah segala sesuatu itu datang yang baik, maka kita bersabar. Lagu lamun datang mohon maaf kebalik nih. Lamun datang baik, hendaklah kita bersyukur. Lamun datangan balak mohon maaf atau bencana, hendaklah kita bersabar. Walaupun kita tahu pada zaman sekarang ini sangat sulit gati Bapak Ibu, sulit gati. Mohon maaf, demen timpa si musibah ngerumun. Den adil Allah Taala niki. Makan menilalu entan peng kasih Allah Taala. Demen timpa atau tebeng si kenikmatan lupa jak Allah Taala. Nah, barang nikah itulah yang sering terjadi pada akhir zaman niki. Maka Allah SWT pemanik atau berfirman oleh hadis qudsi ini ke Rambayunin, innani anallah la ilaha illa ana walam yasbir ala balai walam yashkur ala nu'amai walam
Ya, jadi artinya kemudian dilanjutkan yang terakhir hadis kursi niki. Fakhruj tahtas samai wal yatlub rabban siwaya. Malik Allah Ta'ala. Innani ana Allah, sungguhnya aku ni adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Wa man lam yasbir ala bala'i, dan barang siapa yang tidak mau bersabar atas cobaan yang saya berikan. Wa lam yashkur ala nu'amai, dan dia tidak bersyukur ketika saya diberikan nikmat oleh Allah. Kemudian yang ketiga saya lupa. Kemudian apa bahasa Allah Ta'ala? Fakhruj tahtas samai. Hendaklah manusia yang seperti itu sugul lelek kolong dunia ni. Sugul langan langit ni. Sugul insya Allah Ta'ala. Sugul tu nyeri oleh langit ni. Kemudian wa yatlub rabban siwaya. Hendaklah orang tersebut juga silahkan mencari Tuhan selain saya. Lamun Tuhan suruh sugun oleh bumi, Malik disuruh boya Tuhan selain Allah Ta'ala, kira-kira arah natan dek nih kan? Kenasan, Bapak Ibu guru yang terhormat. Dek arah, dek mungkin. Oh mau menuja, lema aku yang terlalu, lama tusir berarti aja. Tuh Pluto dokir, simparan aja oleh Pluto nih sebab perengki arah dagang cilok. Darah nih. Atau Pak Iskan mungkin. Pada Mas takut nih. Pak Sujanda. Ada Pak Haji nih. Emas menuju ke Pak Irup nih. Emas saya kan cuma matahari. Tarum bersimbang kemek romuan. Barang nikah. Jadi hak paling soleh untuk ciptaan si Allah Ta'ala niki adalah planet bumi niki. Maka ketika apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Maka ketika kita ditimpa musibah, hendaklah kita bersabar dan ngiring penuh sami, sama-sama kita belajar untuk bersabar. Kemudian ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bareh nikah kan kali seberak arak rom bea-bea rom baru. Bersyukur. Bea-bea nur kan. Ale anu beruga. Bersyukur, harus bersyukur. Hendak bersyukur. Nikah. Jadi seperti itulah perintah Allah SWT. Jadi yang pertama adalah Allah ta'budu illa iya. Janganlah engkau sekali-kali menyembah kepada selain Allah SWT. Kemudian imma yablughanna wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, perintah Allah SWT adalah hendaklah hai manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dimara atau mohon maaf, ampura. Bagaimanapun kita suksesnya, bagaimanapun kita berhasilnya, bagaimanapun pangkat jabatan kita di dunia ini, ya, kita yakin bahwasanya keberhasilan yang telah kita raih sungguhnya adalah merupakan doa yang telah dipanjatkan oleh ibu bapak kita. Sak sampun ibu yang belum bersami sampun susuan, yang belum bersami dari kecil sampai dengan 2 tahun. Ini tidak akan bisa dibalas dengan apapun, berapapun tanpa balas ya, tidak mungkin. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang dinamakan dengan surga itu sebenarnya ketika kita berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Tahta aqdamil ummahat, dia bilang terutama di bawah kaki ibu. Maksudnya adalah kita disuruh berbakti. Berbeda berbakti juga dengan tua saknina terutama. Nah, barang itu. Jadi itulah 2 perintah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fattaqul lahuma uffin. Maka ketika orang tua kita meminta sesuatu atau menasihati kita, walaupun mohon maaf ampun timalak dah jauh pada merarik barani ke wabdai berkeluarga, kemudian kita dinasihati oleh orang tua kita, fala taqul lahum uffin. Allah Taala bermanik dalam Al-Qur'an langsung. Dan baik kena niki adalah min itlaqil khas wa iradatul juz'. Jadi min itlaqil am wa min itlaqil khas wa iradatul am. Jadi yang dimaksud hanya khusus saja, akan tetapi
maknanya adalah umum. Jadi ini apa sekadar saja. Membentak juga salah. Lebih-lebih yang sekarang pada zaman akhir zaman ini adalah na'udzubillah min zalik, ada yang sampai membunuh orang tuanya. Mudah-mudahan hal tersebut nenek baik ya sampai terjadi di kita dan keluarga kita. Maka marilah kita mengakhiri kultum ini, marilah kita sama-sama mengamalkan firman Allah Subhanahu yang pertama adalah menyembah kepada Allah SWT, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Dan yang kedua, marilah kita sama-sama selalu berbakti kepada orang tua kita. Mumpung orang tua masih aran, silat pada berbakti dan ngiring. Namun hasampun wah daerah, mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi Allah SWT, ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah sebagai bukti yang bersami pada entam berbakti kepada orang tua kita. Lahumal Fatihah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang terhormati rahimakumullah, hanya inilah yang dapat yang sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Tuk tegutuk si ulat lentak kebalik lemak terbalik insyaallah lebih lewat tuang guru anu niki Abdul Wajib lemak niki insyaallah. Sekian dari tiang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.